Tahukah saudara bahwa perkataan itu bisa mendatangkan berkat kepada orang yang mendengarnya, tetapi juga bisa mendatangkan dosa atau mencemari setiap orang yang mendengarnya. Firman Tuhan dalam Matius 15 ayat yang ke-18 berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut kita ada dari hati. Nah, itulah yang menajiskan, itulah yang menodai, mencemari orang yang mendengarkannya. Untuk memiliki perkataan yang dapat mendatangkan berkat bagi orang lain, kita harus menjaga supaya perkataan itu memberkati orang lain. Bukan justru mendatangkan kecemaran yang membuat orang kemudian marah. Yang membuat orang kemudian menjadi kecewa. Lalu mereka berbuat dosa. Efesus pasal 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, supaya mereka yang mendengar perkataan kita itu perkataan yang baik, mereka beroleh kasih karunia, beroleh kemurahan Allah. Jadi saudara, perkataan itu menentukan apakah orang dapat menerima kemurahan Allah atau mereka mendapatkan dosa, dicemari sehingga berbuat dosa. Perkataan itu sendiri adalah luapan isi hati kita. Apa yang melimpah dalam hati kita, apa yang penuh dalam hati kita akan keluar, akan meluap melalui perkataan kita. Itu sebabnya kita perlu jaga hati kita. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam. Hendaklah firman Kristus diam, ada di dalam hati kita dengan segala kekayaannya, dengan berlimpah-limpah. Ketika kekayaan firman itu berlimpah di dalam hati kita, maka akan meluap perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Sebab itu saudara, kita perlu melatih hati kita. Kita perlu melatih hati kita sampai memiliki kualitas kasih yang sempurna. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 berkata, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kualitas kasih yang sempurna kepada sesama kita. Setiap kita, jemaat Tuhan, orang-orang yang luar biasa, engkau harus memiliki kasih yang sempurna, menutupi. Bicara dari kata dasar stego, artinya terus-menerus bertahan untuk sabar, menutupi atau menanggung kesalahan orang lain. Seperti kotoran yang kita tutupi sehingga tidak mencemari orang lain, baunya tidak mengganggu orang lain, itu ditutupi. Orang yang memiliki kasih yang sempurna, dia menutupi semua kesalahan orang lain. Dia bertahan. Yang kedua, percaya. Setiap kita harus selalu percaya, melihat orang lain dari sisi positif. Inilah kasih yang sempurna, yang memampukan kita dapat berkomunikasi positif. Kepada suami kita, kepada istri. Istri kita mungkin melakukan kesalahan, suami kita mungkin melakukan kesalahan. Tapi firman Tuhan ngasih tahu kepada kita, supaya kita tetap percaya, memiliki pikiran yang positif. Dan kita juga percaya bahwa ada kedaulatan Tuhan dalam segala keadaan. Yang terakhir, mengharapkan segala sesuatu. Artinya kita terus-menerus yakin, optimis bahwa hal yang baik akan terjadi pada orang lain. Untuk memiliki komunikasi yang positif, kita mulai dari hati kita yang positif. Hati yang mau menutupi segala kekurangan orang lain. Hati yang mau tetap mengharapkan apa yang baik, apa yang mulia terjadi kepada setiap orang. Dan hati yang terus percaya. Hati yang terus percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Tuhan memberkati kita. Amin.